Kita mulai lagi dengan membuat animasi basic dengan topik melanjutkan PR ya. Oke, saya buat objek cube. Ini sebagai objek yang mau dianimasikan. Saya tinggal scale. Saya scale ke arah Z. Oke, kalau ketinggian dikecilin lagi. Nah, oke. Nah, ini di sini posisinya. Kemudian saya tekan Shift A lagi. Masuk ke objek cube lagi. Ini saya scale lagi ke arah Z. Ini sebagai anak tangganya. Anak tangganya agak sedikit ini, agak tinggi. Kemudian di copy ke arah atasnya sebanyak 2 kali lagi. Jadi 1, 2 ya. Ini sebagai anak tangga, jadi dia mau dibikin animasi loncat-loncat gitu ya. Oke. Kemudian sebagai base-nya saya clone lagi. Shift D, taruh di sini. Oke, kalau kita lihat dari view perspektif seperti ini kurang lebih ya. Oke, nah mau dibesarin juga boleh. Saya tekan scale Y, misalnya begini ya, biar ada sedikit perbedaan. Kemudian ini kita kasih warna. Kita pilih material, pilih new. Kemudian mau dikasih nama, klik 2 kali di sini. Misalnya namanya Tongki. Nah, si Tongki loncat-loncat ya, enter. Kemudian base color-nya, ada base color di sini kita kasih warna merah misalnya. Nah, sudah berwarna merah. Kalau di render dia berwarna merah, tapi kalau nggak di render di viewport di display tidak berwarna merah karena viewport displaynya belum kita ganti. Viewport shadingnya kita ganti menjadi material preview. Nah, oke. Nah, kemudian lanjutannya saya masuk ke ke view front, front di sini, front orthographic ya. Nah, kemudian kita bikin animasi basicnya. Oke, nah di PR itu kita bikin dia loncat. Nah, sebelum loncat dia akan stretching ke bawah dulu. Oke, caranya bagaimana membuat stretching ke bawah? Pertama kita tekan di frame, kita startnya di frame 1 ya. Di frame 1 kita masuk ke frame 1, frame 1. Kemudian saya tekan dia I, sehingga akan muncul keyframe di sini ya. Oke, di sini saya ada membuka sebuah layout dropsheet. Saya tutup dulu dropsheetnya biar nggak bingung. Udah. Nah, jadi di frame 1 dia acuan dia buat bergerak pertama kali. Kemudian masuk ke frame 3, misalnya saya bisa ketik di sini frame 3 atau bisa tekan panah ke kanan sebanyak 3 kali sampai menunjuk angka 3. Kemudian kita bikin dia stretching ke bawah. Nah, tinggal tekan scale, tekan Z, tekan arah begini ya. Tekan G supaya dia uh, tetap di lantai posisinya. Oke. Nah, tekan I lagi, jangan lupa tekan I. Nah, kita coba cek. Nah, kurang lebih seperti itu ya gerakannya. Nah, gerakannya kurang lebih seperti itu. Nah, cara yang lain, saya hapus dulu ini. Ini saya bisa scroll supaya kelihatan agak besar ininya. Nah, ini saya kasih end time-nya buat animasi sekitar 30 dulu. Nanti bisa dirubah-rubah kalau mau. Kemudian cara yang lain nih saya matikan, saya buang keyframe di keyframe 3. Saya balik lagi keyframe awal. Saya tekan N. Di sini ada banyak tab di sini, ada tools, ada view. Nah, saya pilih item. Item itu berisikan data transform si objek yang kita pilih. Ada location, rotation, scale, ada dimension. Jadi si objek ini tadi setelah di scale ukuran aslinya menjadi seperti ini ya, X, Y, Z-nya ya. 0,5, 0,5 dan 1,23 meter. Oke, nah ini bisa kita lakukan animasi melalui parameter yang ada di sini. Contohnya tadi kan terscale ke bawah ya. Scale ke bawah di frame 3. Kita masuk frame 3, tekan panah ke kanan, 1, 2, 3. Oke. Nah,
Oh ini frame 4 ya, berarti kebanyakan tadi. Kita mundurin satu frame, di frame 3 kita bikin scale dia ke bawah. Nah dari sini aja kita bisa atur, juga bisa. Jadi tanpa scale secara manual bisa kita atur melalui parameter. Contohnya begini, nah, kita turunkan seperti ini. Nah, jangan lupa kita tekan I di sini, tekan I, klik kanan, insert keyframes. Nah, kemudian kita geser juga ke bawah. Bisa juga menggunakan parameter atau manual. Kalau mau menggunakan parameter pakai ini ya, pilih location yang sumbu Z. Nah kita mainkan ke bawah sampai kira-kira di sini. Nah, kalau perlu kelihatan banget kita bisa zoom. Nah supaya kelihatan seperti itu. Oke, kita bisa zoom. Jangan lupa di klik kanan. Nah, ada insert keyframe, ada insert single keyframe. Nah, kita pilih single keyframe aja, artinya yang diberikan keyframe hanya di data location Z. Nah, oke. Tapi kalau tadi kita pilih klik kanan, insert keyframe, jadi masuk semua nih. Nanti ke location, rotation, scale, mendapat keyframe baru. Oke. Nah, jadi bebas milihnya. Tapi kan nggak ada masalah, bisa kita edit-editnya. Nah, itu tahapan pertama. Oke, tahapan pertama seperti itu. Kemudian masuk ke frame 5 misalnya. Di frame 5 kita bikin dia agak sedikit berputar miring. Tekan R, bisa juga dari sini. Nah, sumbu apa yang ke sana? Di sini adanya Z dan Z dan X. Berarti Y nggak ada. Berarti ini kita mainkan. Untuk kita, bukan yang itu ya. Rotation ya, sorry ya. Nah, ini ya, ini kita mainkan. Misalnya begini. Nah, kemudian tekan insert single keyframe lagi atau tekan I, tapi nanti masuknya ke dalam semua parameter location, rotation, scale. Nah, kemudian kita gerakin ke atas sedikit supaya begini. Nah, ini salah satu cara aja ya. Kemudian kita tekan I. Nah, kita cek pergerakannya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini dia agak, kalau kita tekan Z, kita pindah ke wireframe, dia tenggelam ke dalam lantai. Nah, di sini di frame berapa dia tenggelam? Nah, di frame 3 dia tenggelam sempurna, dia naik lagi. Berarti itu frame 3 bisa kita edit sedikit ke sini. Supaya dia nggak tenggelam ke lantai. Tekan I lagi. Jadi terinsert yang tadinya sudah ada keyframe, dia diupdate. Karena kita tekan I lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bikin dia terbang. Nah, di frame berapa dia mau terbang nanti bisa diedit. Misalnya di frame 8. Frame 8 kita terbang, kita bikin dia terbang ke sini. Sini. Tekan I lagi. Jadi saya sekarang nggak pakai ini. Kalau mau pakai ini boleh. Kalau pakai ini kita harus mainkan di sumbu-sumbu pada saat terbang nih. Tadi kan ada di sini ya. Kalau kita bikin terbang, dia yang bergerak adalah sumbu di location. Oke. Nah, disinilah kurang lebih. Kita bisa mainkan di sini. Boleh, nggak ada salahnya. Tekan I lagi. Kita lihat dulu pergerakannya. Jadi cek satu-satu. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat dia terbang, dia mau kita bikin dia melar atau stretching out gitu ya. Kita mainkan di Z di sumbu keyframe di keyframe 8, scale Z-nya kita mainkan. Nah, ini bisa. Kalau mau pakai manual juga bisa. Ya, caranya begini kalau pakai manual. Kita tekan S scale, kemudian kita tekan Z. Nah, sumbu yang muncul itu di global. Nah, kita rubah ke normal sisi miringnya. Tekan Z sekali lagi. Nah, kita mainkan. Nah, sama ya dengan memainkan parameter Z di transformation scale. Nah, di sini tadi ya. Nah, bebas, mau pilih pakai ini boleh, mau pakai manual boleh. Oke, itu hanya masalah kebiasaan nanti. Kemudian tekan I. Nah, kita cek pergerakannya. Nah, di frame 8 kita bikin lagi dia muter.
tekan R, jadi begini. Tekan I lagi, kemudian kita mainkan lagi. Nah, seperti itu. Coba, kayaknya ada yang nggak enak kelihatannya pas di sini. Dia sudah berdiri, padahal masih maunya tetap miring ya. Tetap miring, oke. Di frame 7 lah, kita masih maunya tetap miring. Oke, kita tinggal mainkan rotationnya, kita mainkan begini. Sorry, bukan Z. Ke sana ya, sumbu Y. Sumbu Y. Nah, tetap begini. Kemudian tekan insert single frame, single keyframe maksudnya. Dan kita lihat. Nah, jadi tetap miring, muternya baru di frame 7 ke atas. Nah, gitu ya. Nah, untuk lebih enaknya kita playback. Kita playback, ini kita tutup dulu biar enak. Kita playback. Oh, kecepatan. Oke, sudah oke. Urutan pekerjaan tapi kecepatan. Oke, kita bisa drag beberapa keyframe supaya gerakannya menjadi lebih slow. Nah, ini kita pilih yang terakhir. Kita lihat dulu di sini dan kita playback lagi. Nah, sudah mulai enak ya. Sudah mulai enak. Nah, ini kita kurangin lagi menjadi 15, 20 deh supaya lebih cepat playbacknya. Nah, ada lagi yang mesti kita edit dari sini, mungkin kecepatan nih. Ya udah, kita blok dua keyframe ini, kita tekan G, geser. Nah, kira-kira di situ jadi jaraknya agak sedikit panjang dari sebelum lompat ke lompat. Nah, jadi kayak slow motion gitu. Kemudian kita playback. Nah, oh, terlalu lambat. Nah, kita geser lagi. Oke, kurang lebih begitu ya. Permainan yang kita lakukan adalah cuman mengatur-ngatur posisi jarak keyframe satu dengan yang lainnya. Nah, gitu. Kurang dekat, nggak ada masalah. Kita tekan G lagi. Nah, oke, kalau selesai kita tekan Escape untuk stop playbacknya. Kemudian kita pendekin lagi jaraknya, jadi dari keyframe 9 ke 11 itu cepat. Coba kita playback lagi sekarang. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tekan spacebar lagi untuk stop play animation-nya. Kemudian di frame 12 mungkin kita posisikan dia ke posisi semula di sumbu Z-nya tentunya ya. Sumbu Z-nya. Oke. Manualnya begini aja. Tekan G, tekan R langsung bisa, jadi nggak usah satu-satu. Kurang lebih begini. Nah, kita cek dulu, tekan I. Jadi kita insert di frame 12. Nah, kita playback, spacebar. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau mau lebih lambat, konsep yang tadi kita pakai. Kita geser keyframe-nya ke sini. Jadi pas turunnya dia slow motion. Kita playback. Nah, bebas mau pakai adegannya boleh kita tentuin mau cepat atau lambat, bebas ya. Jadi ini hanya konsepnya aja seperti ini, membuat animasi secara manual. Pas di frame 15 dia mulai turun lagi, stretching ke bawah. Nah, kita masuk ke frame 16, kita scale. Nah, kita bisa scale dari sini juga bisa. Kita scale lagi ke sumbu Z-nya. Nah, itu. Kemudian kita tekan G, tekan Z, tekan I untuk merekam pergerakan yang sudah kita buat. Oke. Nah, gitu ya. Dia habis mendarat, dia stretching in ke dalam. Oke. Kemudian mau dibikin stretching out lagi, ya boleh. Kita masuk ke frame 17 deh. Kita stretching out lagi. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan ukuran yang sama dengan di frame awal, kita bisa buka nih. Kita contek ukuran scale-nya di Z di frame 1 berapa sih? Nah, kita bisa contek. Kita copy,
klik kanan, kita copy. Nah, kalau nggak mau dia, kita Ctrl C aja, itu udah pasti ke copy. Ctrl C, ya. Ctrl C, kemudian kita copy. Nah, kita copy kemana? Ke frame ini. Kita copy ke frame ini, kecil, kemudian di frame 17 kita copy. Di sini kita masukkan nilai yang kita copy tadi, kita paste. Ctrl V, enter. Nah, ukurannya sudah sama dengan si objek di frame 1, cuman kita naikin ini sedikit ya. Tekan G, tekan Z. Nah, itu kalau mau ukurannya presisi dengan data sebelumnya. Ukuran dia di frame 1 dengan di frame terakhir sama. Kemudian tekan I, kemudian kita coba playback. Ya, kurang lebih begitu ya. Tapi pada umumnya membuat animasi seperti ini nggak terlalu mementingkan presisinya, penting mirip-mirip, itu juga sudah oke ya, tergantung ordernya. Nah, ordernya minta presisi, kita bikin presisi. Jadi ada dua cara, manual, pakai perasaan, pakai feeling, atau pakai parameter yang eksak yang ada di sini. Oke, silakan dicoba. Ini tinggal di render. Ini step pertama seperti ini. Oke, kita stop. Nah, kalau kita lihat dari view solid, kurang lebih. Nah, kita tutup dulu, tekan N, kemudian kita buka viewport shadingnya ke material preview supaya kelihatan warna merahnya si objek. Dan kalau kita play pakai spacebar, nah, kurang lebih gitu ya. Jadi kayak ada wobble-nya, ada kelenturannya ya pas dia mendarat. Gitu ya. Oke, silakan dicoba, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.